teman-teman ya, bulan Desember, bulan dimana kita diingetin buat apa nih? Buat belajar mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan. Gak semua hal yang bisa kita lihat hanya dengan yang terlihat ya, atau berdasarkan fisik dan materi saja. Ada hal-hal yang gak bisa teman-teman ya, seperti kepercayaan, cinta, kasih, sayang ya, itu gak bisa yang namanya kita lihat ataupun ya kan kita takar berapa. Tapi ya ingat, juga perlu ya seimbang dengan suatu hal yang nyata, tindakan yang nyata, satu langkah yang nyata, satu keputusan yang nyata, yang seimbang ya. Oke, still on the channel Oracle Cards Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, untuk teman-teman Cancer di bulan Desember ini kita baca yuk ya. Fokus ya teman-teman ya. Fokus untuk teman-teman Cancer di hari ya, bulan ini, bulan Desember ya. Ups, jatuh nih teman-teman. Wah, you got 3 card ya. 3 kartu yang jatuh nih. Oke, one more card, 1 kartu lagi ya teman-teman ya. Kita hanya butuh 4 nih. Fokus ya teman-teman Cancer ya, teman-teman Cancer. Oke. Oh, ambil 2, berarti juga 5 card. Wah, dapat bonus nih. Ya, untuk teman-teman ya, dapat bonus nih teman-teman ya. Oke, kartu utama ya, kita coba lihat nih. Untuk kartu utama nih untuk teman-teman Cancer di bulan ini. Alright, masih tetap 2 deh ya. Oke, kita coba baca untuk kartu yang utama dulu ya teman-teman ya, supaya jelas satu persatu. Oke, ada emotion, ada success teman-teman ya, ada Mars, and then ada Mercury di sini, ada Aries dan Virgo ya. Oke, kita akan bahas ya. Di bulan ini teman-teman diingetin buat belajar apa sih, melakukan ya apa yang memang teman-teman ingin lakukan dalam hidupnya teman-teman, bukan yang orang lain suruh gitu kan ya. Sarannya begini bagus ya lakukan, itu sarannya begini bagus lakukan ya. Terus habis gitu dirinya sendiri akhirnya jadi kehilangan jati dirinya teman-teman sendiri ya. Karena kebanyakan melakukan apa yang orang lain pingin kita lakukan teman-teman. Nah, ayo ya, belajar juga untuk punya waktu ya untuk dirinya teman-teman sendiri di bulan ini ya. Mungkin bulan-bulan kemarin ini bulan yang penuh dengan rasa lelah ya. Untuk bulan ini ya agak-agak santai dikit lah ya, agak-agak santuy sedikit. Ada potensi-potensi ya teman-teman ya, mungkin ada halangan sesaat, ada cobaan sesaat ya, tapi jangan menyerah teman-teman ya, jangan menyerah dan jangan juga nyalain orang lain gitu ya, atau nyalain kondisi ya teman-teman ya, karena ya nggak ada yang perlu disalahin ya, segala sesuatunya ya memang sudah harus terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah yang terbaik ya teman-teman. Belajar untuk lebih lentur, lebih lembut lagi, belajar juga untuk refleksi diri ya di bulan ini, bulan Desember ya, apalagi mau memasuki akhir tahun ya teman-teman ya. Ini bulan yang benar-benar teman-teman juga mesti belajar untuk refleksi diri, jangan ngeyel lagi teman-teman ya, atau jangan semaunya sendiri ya. Belajar untuk mengakui kesalahan kalau memang ada sesuatu hal yang memang kurang tepat ya. Kadang-kala kan kayak gitu ya, nggak mau ngakuin kesalahan, pada akhirnya malah kita jadi banyak terlibat atau kelibat sama masalah-masalah sendiri. Nah, ada potensi cobaan-cobaan besar ya, mungkin sesaat tetapi ini datang gitu ya dalam kehidupan kita di bulan ini. Tapi nggak apa-apa, as long as teman-teman bisa mengatasinya dengan baik ya, dengan tenang ya, everything is going to be fine ya, segala sesuatunya kan baik ya. Ini punya potensi kok teman-teman ya untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, di kesehatan ya, jangan lupa ya, jangan terlalu sibuk kerja. Ada masalah ya perlu diselesaikan ya, tapi jangan terlalu sibuk kerja ya teman-teman ya, sibuk mengerjakan apapun akhirnya jadi nggak peduli sama dirinya teman-teman sendiri ya. Ini untuk kesehatan. Terus habis gitu jangan cuman terus-terusan kerja ngejar keinginan gitu kan, sama lupa sama kesehatan, jangan semena-mena sama badannya kita ya. Dan untuk keuangan ya, ini tetap kudu ini teman-teman ya, bijak ya untuk memanage keuangan dengan baik ya teman-teman. Dan juga melihat ya apakah ya selama ini yang
teman-teman kerjakan ya dalam dalam ya beberapa saat inilah ya, yang dikerjakan ini sesuai nggak sih ya dengan pengorbanan yang teman-teman lakukan gitu kan. Jangan sampai ya pada akhirnya malah jadi ya yang didapat sangat kecil sekali gitu kan. Memang harus disyukuri gitu kan, tapi teman-teman juga mesti belajar untuk menghargai dirinya teman-teman sendiri ya. Oke. Di relationship juga mesti belajar untuk lebih apa adanya ya, lebih terbuka lagi teman-teman ya. Oke, oke ya, oke, cukup. Oke, selanjutnya kita lihat support cardnya ya teman-teman ya. Support cardnya ada Six Ray of Devotion, ada, oke, kita susun supaya kelihatan semua ya. Oke. Alright, yes, terlihat ya teman-teman ya, semoga terlihat ya. Oke, kita mulai ya dari kartu yang pertama terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Ini mengenai apa ya, kepercayaan kita akan sebuah keajaiban ya teman-teman ya. Kadangkala ya ini konsep yang kurang tepat. Ketika kita melihat keajaiban kita baru percaya gitu ya. Ini dibalik teman-teman ya. Jadi kita percaya dulu ya, maka keajaiban akan terjadi dalam kehidupannya kita ya. Dengan kita percaya ya, dengan kita benar-benar totally pasrah banget tanpa apa ya. Ini tadi ya ada di kartu sebelumnya teman-teman ya, kita ngeyel banget gitu kan sama satu hal gitu kan, kita bener-bener kaku banget. Nah ini teman-teman diingetin nih buat melepaskan, bener-bener pasrah, bener-bener surrender ya, melakukan yang terbaik, percaya bahwa alam semesta ini sedang mendukung kita terus-menerus ya, dengan memberikan kekuatan keyakinan yang dapat melampaui semua masalah-masalah atau problem-problem yang ini apa namanya yang akan datang teman-teman ya. Ada cobaan kan tadi, ada potensi, ada cobaan yang datang gitu kan, tapi alam semesta pun juga adil banget teman-teman, memberikan kekuatan ya untuk melampaui masalah-masalah yang akan teman-teman hadapi ini ya. Kekuatan keyakinan adalah kekuatan yang dapat mengatasi rasa takut, rasa cemas gitu kan, rasa khawatirnya kita. Nah tapi ya kan jangan sampai juga ya kepercayaan kita ini, keyakinan kita ini gitu kan akan hal-hal ini jadi membuat kita tuh jadi kaku ya. Jangan ya, kadangkala kita juga mesti belajar untuk menghargai orang lain juga ya. Jangan sampai ya menurut kita benar kan belum tentu menurut orang lain juga benar ya kan. Kalau gesekan hanya karena masalah kayak begini kan juga percuma teman-teman ya. Oke, yang ke selanjutnya ya teman-teman ya. Saat ini ya kan mungkin saja di bulan ini akan ada yang namanya pertumbuhan secara spiritual dalam dirinya teman-teman ya. Ini mungkin berkaitan dengan cobaan-cobaan yang hadir ya di bulan ini ya, di bulan Desember, yang akan membuat ya kita tumbuh secara spiritual. Pertumbuhan spiritual ini adalah pertumbuhan dalam diri ya teman-teman ya, mengenai cara kita merespon sesuatu, cara kita memandang sesuatu hal ya kan. Nah seperti ini, dan ini juga secara otomatis ya akan merubah tubuh kita. Karena apa? Tubuh pikiran ya kan itu connected banget sama tubuh fisiknya kita. Ketika tubuh pikiran kita baik, maka secara otomatis tubuh fisik kita juga akan membaik teman-teman. Sebaliknya pun juga saat seperti itu ya. Nah ketika ada pertumbuhan spiritual dalam diri kita, maka secara otomatis ya kita jadi lebih sensitif teman-teman ya, lebih sensitif ya, lebih apa namanya secara penglihatan ya kan, secara clairvoyance, secara clairaudience juga ya, secara pendengaran, secara perasaan atau emosi ini benar-benar jadi lebih sensitif ya, lebih peka. Apalagi kalau misalkan teman-teman Cancer ya sudah sensitif ya kan, lebih peka. Nah di bulan Desember ini double lagi pekanya teman-teman. Nah ya seperti itu, manfaatkan dengan baik ya, selalu mengarah ke arah yang baik ya. Ingat, kontrol mood ya teman-teman ya, karena mungkin akan ada perubahan mood yang besar ya di bulan ini. Jadi teman-teman ya ayo ya, kontrol diri, kontrol mood juga ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita nah ini juga sama nih teman-teman ya, sisi sensitif nih. Ini tentang sisi sensitif teman-teman, dapat dua kartu tentang kesensitivitasan ya.
kesensitivitasan ya. Belajar untuk mengendalikan sisi sensitif dalam diri ya. Kadangkala sensitif tuh bagus ya, sama ya, sensitif tuh bisa dimanfaatkan dengan bagus ya, karena cara indera perasa kita pasti akan jauh lebih peka. Tapi ya kalau too much ya, terlalu sensitif, ini juga kurang bagus teman-teman ya. Kesenggol rapuh ya, kesenggol hancur ya, ini jangan ya. Dampaknya untuk diri kita ya maupun orang-orang di sekitarnya kita loh teman-teman ya. Kita gampang banget ya terluka, depresi, merasa tertekan, dan bahkan memberikan tekanan juga ke lingkungan sekitarnya kita. Nah ya, kayak gini nih, yang akhirnya malah membuat diri kita sendiri tertekan, dan lingkungan sekitarnya juga malah tertekan juga, ikutan ngelihat kita tertekan ya kan. Jadi ayo ya, bulan ini bulan membersihkan diri nih, bersihkan dari hal-hal yang negatif ya, yang ada di dalam diri kita, pikirannya kita teman-teman ya, karena hal-hal yang terlalu juga kurang baik ya. Sama tadi diingetin nih di kartu yang ini, sensitif bagus, tapi kalau misalkan terlalu sensitif ini juga nggak bagus. Dua kartu yang mengingatkan seperti itu ya. Oke, kalau dalam keadaan emosi ya, keadaan gak stabil secara emosi, jangan ketemu semua orang dulu teman-teman ya, sementara waktu, karena ya ini bakalan jadi senggolan ya kalau misalkan kita ketemu dalam keadaan emosi yang kurang baik ya. Luangkan waktu, bersihkan diri teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau dengerin brainwave-nya Oracle Card Indonesia tuh ada ya di playlist, teman-teman tinggal pilih untuk brainwave ya, tergantung kebutuhannya teman-teman apa ya. Oke. Selanjutnya ini saat yang tepat pula ya untuk teman-teman. Nah tadi pembersihan diingetin, yang ini juga sama, detoksifikasi, pembersihan dalam tubuh ya, ini juga diingetin buat detok tubuh fisik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sama ini teman-teman makannya gak ngawur ya, makannya instan terus, yang gampang nih pokoknya ya, nggak pernah sayur, nggak pernah buah ya, ini diperbaiki ya teman-teman ya, detok teman-teman diperbaiki. Pembersihan dalam tubuh pikiran juga ya, tubuh jiwanya kita juga ya, dilakukan hal-hal yang negatif ya, dilepaskan. Membersihkan diri dari trauma-trauma yang mungkin selama ini teman-teman alami ya, emosi-emosi yang negatif pula, mental block ya, kalau emang benar-benar punya ya diselesain teman-teman ya, dirilis. Karena kalau nggak dibersihin, nggak dirilis ya, ini bakalan bisa jadi tubuh bakalan bisa jadiin tubuh kita tuh secara fisik ya jadi sakit beneran teman-teman ya. Psikosomatis namanya ya. Kalau misalkan orangnya radang gitu kan, radang, ini orang-orang dengan emosi, rasa takut akan ketidakpastian. Nah kayak gini ya, jadi ada nggak yang kena CTS atau apa sih namanya, carpal tunnel yang di tangan tuh teman-teman ya. Ini menggambarkan emosi dimana kita kayak marah banget gitu kan pada ketidakadilan yang dirasakan di kehidupan ini, kepingin sih berbuat sesuatu gitu kan, tapi nggak bisa atau nggak mampu. Nah perasaan tidak mampu ini yang menjadikan akhirnya tangannya jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya ya, berhenti maksa-maksa ya kehendak ya. Ini tadi ini berhubungan dengan kartu yang sebelumnya ya, yang ngeyel tuh teman-teman ya, jangan ngeyel ya. Kita nggak bisa yang namanya serta-merta mengontrol hidup kita menjadi seperti apa yang kita mau, nggak bisa ya, karena ini justru akan membuat kita semakin menderita ya. Alih-alih maksain kehendak, kenapa sih nggak kita pasrah dan melepaskan gitu kan ya, supaya apa, supaya kita bisa dipandu sama alam semesta ini menuju ke arah yang baik. Jadi jangan ngeyel ya, alias ojo ngeyel teman-teman ya di bulan Desember ini ya. Pasrah saja. Ketika ada cobaan ya sudah, yang penting teman-teman berusaha yang baik ya. Oke, teman-teman Cancer, semoga bulan Desember ini ya semuanya mengarah ke arah yang baik ya untuk teman-teman Cancer. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Bye bye.